Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi bersama Bagi Kode di tempat berbaginya coding dengan saya Robi. Dan kali ini sesuai dengan judul kita bakalan membahas mengenai kutu loncat. Sesuatu yang biasanya dianggap negatif padahal enggak juga sih. Seseorang pasti punya alasan kenapa dia resign dari sebuah perusahaan ya. Dan ini tentu saja tergantung sama orangnya ya, masing-masing ya. Selagi kalian resignnya baik-baik, itu nggak bakalan datang masalah. Tapi kalau kalian resignnya dengan cara yang jelek, ya mungkin kedepannya pasti bakalan ada masalah. Jadi selagi alasan kalian jelas untuk resign, itu nggak jadi nilai negatif sih buat perusahaan berikutnya untuk mengambil kalian. Nah, kita bakalan bahas kutu loncat ini dari sudut pandang developer ya. Karena saya bekerja sebagai Android developer dan saya itu kerjanya lumayan lama dari tahun 2014 sampai sekarang, dan maksimal saya kerja sih mungkin bisa dibilang bentar ya, karena nggak ada yang sampai 2 tahun. Bukan nggak ada alasan, tapi selalu ada alasan. Misalkan kayak pertama, saya itu kerjanya sebagai guru honorer di sebuah madrasah di daerah saya, di mana saya itu mengajar TIK. Jadi dulu KTSP ya nama kurikulumnya itu ada yang namanya TIK. Tetapi ketika kurikulumnya diganti menjadi K13, itu TIK-nya udah nggak ada. So saya bingung kan, mau ngajar apa gitu ya. Otomatis mungkin tinggal menunggu waktu biar dipecat aja gitu kan. Nah, makanya alasan saya cukup jelas kenapa saya melakukan resign di sekolah tersebut. Nah, jujur saja sih saya ngelihat kutu loncat ini nggak ada negatifnya malah ya. Saya ngelihatnya dari sisi positif semua. Misalkan kalau saya ditanya enak kerja di mana, tentu aja enak itu ada apa namanya checklistnya ya. Misalnya liburnya lama, ya pasti yang enak jadi guru ya. Karena kalau muridnya libur, ya gurunya pasti libur dong. Mau ngajar siapa kalau gurunya tetap masuk gitu kan? Nah, kalau misalnya kalian lihat dari sudut pandang pekerjaan, tentu aja company biasa yang mana developernya mengerjakan aplikasi-aplikasi yang punyanya kantor itu lebih enak ketimbang kalian menjadi konsultan IT. Karena biasanya, ini biasanya ya, biasanya targetnya itu nggak terlalu ini, apa nggak terlalu ketat. Jadi kalau misalnya waktu aplikasinya harusnya dibikin 2 bulan, tetapi ternyata dalam 2 bulan itu nggak kekejar, jadinya 3 bulan. Nah, ini bisa termaafkan karena kalian kerja di kantor itu dan di ya punya kantor itu aplikasinya. Keterlambatan pun pasti punya alasan, misalkan terjadi perubahan antara UI ataupun back end, respon API dan sebagainya. Tentu aja ini bisa menghambat dari tim front end Android developer. Nah, tetapi kalau kalian lihat dari sudut pandang ilmunya, tentu yang enak sih di konsultan IT ya. Karena di konsultan IT itu banyak banget jenis-jenis aplikasi yang bisa kalian bangun. So, pengalaman kalian pasti bisa nambah banyak banget. Yang dari kantor biasa, biasanya dalam 1 tahun cuman mengerjakan satu aplikasi, bisa jadi kalau kalian jadi konsultan IT, dalam 2 bulan atau 3 bulan itu satu aplikasi. Jadi kalau setahun, ya udah 4 aplikasi. Itu buat review kalian sih bagus banget ya. Terus kalau kalian ingin meningkatkan kutu loncat kalian ya, ini lihat juga kalian mau jadi apa ke depannya. Kayak saya tadi, saya itu sebenarnya resign dari kantor itu selalu punya alasan yang kuat. Misalnya dari kantor yang pertama tadi ya sekolah, itu alasannya jelas karena kurikulum K13 tadi, jadi TIK-nya udah nggak ada. Terus di kantor kedua, alhamdulillah saya baru tercerahkan ya soal riba. Jadi saya resign karena alasan tersebut. Di kantor ketiga saya masuk ke bagian
konsultan IT. Jadi di konsultan IT inilah saya banyak mendapatkan ilmu tentang Android, tentang back-end, front-end UI, dan sebagainya itu. Jadi setiap saya resign itu alasannya jelas. Jadi di kantor berikutnya ketika kalian ditanyain kenapa kalian resign, so HRD-nya pasti bakal mikir, normal sih, kayak gitu ya. Tapi menjadi kutu loncat itu mungkin sisi negatifnya yang bisa dilihat dari orang ya, karena kita itu nggak betah ya. Pasti HRD-nya ngelihat kita itu, mungkin dia kalau kita tarik ke sini bakalan resign juga. Iya, kayak gitu ya. Tetapi ada juga yang HRD malah tertantang gitu. Kenapa orang ini resign? Apa yang membuat dia resign? Apakah soal kenyamanan, soal insentif, soal kerjaan, dan sebagainya. Tentu aja ini membuat kalian sebagai karyawan itu kayak dipandang gitu ya. Ya kayak kantor kayak sebelumnya itu terlalu banyak drama, jadi saya nggak suka. Ya kalian yang sekantor sama saya pasti tahu lah. Oke, terus apa lagi ya? Ya komen aja sih di bawah kalau ada yang pengen kalian tanyakan soal kutu loncat ini ya. Ya balik lagi sih sebenarnya sama sisi diri masing-masing ya. Enak kerja atau enggak, soal kenyamanan atau enggak. Ya di kantor sebelumnya itu sih nyaman banget ya karena hampir enggak kerja karena mungkin kita juga yang kecepatan kerja. Jadi dikasih kerjaan langsung kelar, kerjaan berikutnya belum datang, kitanya udah gitu ya. Ya, balik lagi sih ke alasan kalian kenapa kalian resign. Jadi kalau kalian mau jadi kutu loncat, kalian bisa lihat alasan kalian untuk resign itu apa. Jangan sampai alasan itu bakal memberatkan kalian di kantor ke depannya. Ya kalau memberatkan berarti itu nggak bagus ya. Misalkan kalian menipu gitu, mencuri sebuah laptop, terus kalian kabur dari perusahaan itu, terus kalian cari perusahaan lain. Nah, perusahaan lain pasti ngelihat kalian, kenapa kalian resign? Mungkin HRD-nya nggak tahu ya, kalian maling laptop gitu ya, curi laptop. Cuman HRD itu kan ada kayak grupnya gitu ya. Nggak menutup kemungkinan dia nyari nama kalian di resource itu. Sebenarnya udah ada pasalnya bahwa karyawan itu nggak boleh dimasukin ke blacklist. Cuman ya siapa tahu kan dunia HRD. Saya belum pernah jadi HRD juga. Ya itu aja video kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan soal kutu loncat, silahkan tanya di kolom komentar. Kalau kalian, apa alasan kalian resign? See you guys, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.